Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agenda kita pada pagi hari ini merupakan mempresentasikan landasan filosofis dalam bimbingan dan konseling. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Rozandi dengan NIM 130142104. Selanjutnya, Saya Sasilia Nada Bahtera dengan NIM 130142104. Saya Salma Najah Nafisa dengan NIM 13014210445. Perkenalkan, saya Nurul Bismawati dengan NIM 13014211053. Perkenalkan dengan saya Maria Sensiliana Netu dengan NIM 13014211062. baik, langsung saja masuk ke dalam materinya. Materi yang pertama yaitu pengertian dan asumsi filosofis yang akan dibacakan oleh Saudari Sasilia. Baik, terima kasih. Pengertian landasan filosofis. Kata filosofi atau filsafat berasal dari bahasa Yunani. Philos berarti cinta dan sophos berarti bijaksana. Jadi filosofis berarti kecintaan terhadap kebijaksanaan. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Baik, terima kasih Saudari Sasilia. Materi selanjutnya yaitu asumsi filosofis yang akan dibacakan oleh Saudari Maria. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan membahas tentang asumsi filosofis. Asumsi filosofis untuk membangun bimbingan dan konseling sebagai suatu ilmu pengetahuan dan mempersiapkan berbagai teori dan praksis dalam bidang bimbingan dan konseling. Asumsi tersebut dijabarkan sebagai berikut. Next. 1. Ontologi. Ontologi adalah suatu proses yang berkesinambungan dan merupakan kegiatan yang direncanakan dan sistematis dan terarah untuk pencapaian tujuan tertentu. Objek dalam ilmu bimbingan dan konseling adalah individu yang dibantu agar dapat menyelesaikan masalahnya. Individu yang sedang berkembang dengan segala keunikannya dan membutuhkan bantuan untuk diberikan bantuan dalam memberi pertimbangan keragaman dan keunikan individu. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah teori pengetahuan yang membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan, mempersoalkan hubungan antara dua subjek yang setara antara konselor dan konseli. Pada ilmu bimbingan dan konseli, proses yang terlibat pada usaha dalam mendapatkan pengetahuan melalui wawancara di mana kegiatan ini berfungsi untuk memperoleh dan memberikan berbagai informasi, melatih atau mengajar, meningkatkan kematangan, memberikan bantuan melalui pengambilan keputusan dan usaha penyembuhan. Next. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi dari bidang bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya atau pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Mengantisipasi berbagai masalah yang terjadi dan berupaya untuk mencegah terjadinya masalah, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang digunakan untuk memfasilitasi perkembangan siswa. Yang keempat, metodologi. Metodologi mempersoalkan proses bimbingan dan konseling untuk memajukan pengetahuan, membuat penemuan, mempelajari fakta-fakta dalam rangka meningkatkan beberapa aspek dari dunia dan membangun hubungan antara peristiwa dan mengembangkan teori sehingga membantu para profesional untuk membuat prediksi kejadian masa depan. Yang kelima, retorika. Retorika mempersoalkan media komunikasi, terutama penggunaan bahasa dalam proses bimbingan dan konseling.
Komunikasi adalah sebuah alternatif untuk transmisi atau konsepsi informasi, di mana komunikasi dipahami sebagai sebuah proses pengiriman dan penerima pesan atau mentransfer informasi dari suatu pikiran yang lain. Baik, terima kasih kepada Saudari Maria. Materi selanjutnya yaitu hakikat manusia yang akan disampaikan oleh Saudari Salma. Hakikat manusia. Dari berbagai aliran filsafat yang ada, para penulis barat seperti Viktor Frankl, Peterson, Algaster, dan Lux, Thomson, dan Rudolf dalam Prayitna dan Hermann Anti telah mendeskripsikan tentang hakikat manusia sebagai berikut. Manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir dan mempergunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan dirinya. Yang kedua, manusia dapat belajar mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya apabila dia berusaha memanfaatkan kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya. Yang ketiga, manusia berusaha terus-menerus untuk memperkembangkan dan menjadikan dirinya sendiri, khususnya melalui pendidikan. Yang keempat, manusia dilahirkan dengan potensi untuk menjadi baik dan buruk, dan hidup berarti upaya untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan atau setidak-tidaknya mengontrol keburukan. Yang kelima, manusia memiliki dimensi fisik, psikologis, dan spiritual yang harus dikaji secara mendalam. Yang keenam, manusia akan menjalani tugas-tugas kehidupannya dan kebahagiaan manusia terwujud melalui pemenuhan tugas-tugas kehidupannya sendiri. Yang ketujuh, manusia adalah unik, dalam arti manusia itu mengarahkan kehidupannya sendiri. Yang kedelapan, manusia adalah bebas, merdeka dalam berbagai keterbatasannya untuk membuat pilihan-pilihan yang menyangkut peri kehidupannya sendiri. Kebebasan ini memungkinkan manusia berubah dan menentukan siapa sebenarnya diri manusia itu dan akan menjadi apa manusia itu. Yang ke-9, manusia pada hakikatnya positif, yang pada setiap saat dan dalam suasana apapun, manusia berada dalam keadaan terbaik untuk menjadi sadar dan berkemampuan untuk melakukan sesuatu. Bentar guys, Nurul terpental. Maafin. Oke. Baik, terima kasih Saudari Salma. Materi selanjutnya, tujuan dan tugas kehidupan manusia yang akan disampaikan oleh Saudari Nurul. Tujuan dan tugas kehidupan manusia. Menurut Widner dan Sweeney dalam Prayitno dan Hermann Anti 2002 mengemukakan bahwa ciri-ciri hidup sehat ditandai dengan 5 kategori. Yang pertama ada spiritualitas, yang merupakan sumber inti dari hidup sehat. Agama sebagai sumber moral dan etika, juga aturan-aturan formal yang berfungsi untuk melindungi dan melestarikan kebenaran dan kesucian hidup manusia. Yang kedua ada pengaturan diri, di mana seseorang yang mengamalkan hidup sehat pada dirinya terdapat ciri-ciri, yaitu 1. Rasa diri berguna, kemudian ada pengendalian diri, selanjutnya ada pandangan realistik dan spontanitas, kemudian ada kepekaan emosional, selanjutnya ada kemampuan rekayasa intelektual, kemudian pemecahan masalah, selanjutnya kreatif dan kemampuan berhumor, kemudian kebugaran jasmani dan kebiasaan hidup sehat. Yang ketiga ada bekerja untuk memperoleh keuntungan ekonomis, psikologis, dan sosial yang kesemuanya itu akan menunjang kehidupan yang sehat bagi diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang keempat ada persahabatan. Persahabatan memberikan 3 utama dalam hidup, yaitu dukungan emosional, dukungan material, dan dukungan informasi. Yang terakhir ada cinta. Penelitian Flanagan tahun 1978 dalam Prayitno dan Hermann Anti 2004 144
menemukan bahwa pasangan hidup suami istri, anak, dan teman merupakan 3 pilar utama bagi keseluruhan pencipta kebahagiaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Nurul. Dari presentasi pada pagi hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan berupa dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa landasan filosofis memberikan pemikiran-pemikiran tentang hakikat manusia, asumsi filosofis, tujuan, dan tugas kehidupan manusia yang diharapkan dapat memberi implikasi yang positif terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yaitu, konselor dapat melaksanakan konseling sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, berikut ini merupakan daftar pustaka dari kami yang sekiranya tidak perlu saya bacakan. Mungkin sekian saja presentasi pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan maupun kekurangan mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.